Halo BIM Engineer, kita masuk di materi pembelajaran part 10, masih dengan materi Revit struktur untuk bangunan rumah minimalis. Di materi sebelumnya, kita sudah membuat modeling fondasi seperti ini tampilannya. Kita akan lanjutkan untuk memasang kolom struktur untuk perkuatan dinding. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu untuk model fondasi ini apakah sudah lengkap dan sudah sesuai. Kita cek secara teliti. Oke, untuk model fondasi batu kali ini, contoh kita akan melakukan editing. Caranya, kita klik fondasi ini, kemudian kita bisa edit family. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mengeditnya. Kita lihat view 3 dimensinya. Oke, misalkan kita akan edit untuk bentuknya atau profilnya. Kita klik ini, kemudian kita bisa klik edit sweep. Kita bisa edit profil dari fondasi ini. Kita klik ini, kemudian edit profil. Oke, saya akan edit dari tampak left atau tampak kiri, atau dari tampak kanan juga bisa ya. Kita ke project browser, kita bisa pilih left atau right, tampak kiri atau tampak kanan. Oke, saya akan lepaskan ini terlebih dahulu. Contoh saya akan edit untuk bagian ini. Saya ganti menjadi 400. Oke, seperti ini contoh. Oke, kemudian kita checklist lagi, kita cek 3D view-nya, hasilnya menjadi seperti ini. Kita kembali load into project, atau kita bisa save as terlebih dahulu, tergantung kebutuhan ya. Misalkan saya akan langsung load into project, kemudian model yang sudah ada kita bisa replace, maka otomatis semua menjadi bentuk yang terakhir kali kita revisi tadi. Oke, seperti itu cara edit family. Kemudian untuk file ini bisa kita close. Ini sudah tidak diperlukan ya, kita bisa close. Save. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa file ini juga kita save. Di sini kita bedakan namanya. Saya akan tambahkan struktur. Oke, sekarang kita tambahkan kolom struktur di sini. Kita bisa ke level fondasi. Kita akan pasang kolom struktur di tiap sudut pertemuan antar dinding. Kita perhatikan di sini masih terlihat objek, pintu, jendela, dan juga plumbing equipment atau plumbing fixture. Kita bisa sembunyikan ini. VV. Kita pilih door. Kita unchecklist. Kemudian window. Kita unchecklist juga. Kemudian plumbing equipment, plumbing fixture, kita unchecklist juga. Oke, sudah disembunyikan. Kita bisa jadi lebih fokus untuk disiplin struktur. Kita akan buat kolom struktur, masuk ke tab structure, pilih kolom. Saya akan pasang kolom dengan ukuran 150 x 150. Kita lihat di properties ini belum ada. Sama seperti cara yang sudah kita lakukan di materi-materi sebelumnya, kita bisa pilih salah satu, kemudian edit type. Di sini kita bisa duplicate. Saya akan beri nama di sini kolom 150 kali 150. Oke. Kemudian di sini juga kita bisa ganti 150 dan 150. Apply, oke. Sekarang kita tempatkan. Perhatikan di sini jangan lupa kita ganti height ya supaya kolom kita ke atas. Kemudian di sini kita bisa setting kolom kita ingin berhenti di level berapa atau ingin sampai di level berapa. Ini saya abaikan dulu, unconnected. Jadi kita bisa isi di sini sesuai kebutuhan.
Oke, sekarang kita tempatkan di sini, kemudian di sini, kita tempatkan di sudut pertemuan antar dinding seperti ini. Atau kita bisa mengikuti acuan dari garis grid ini. Oke, sekarang kita cek tampilan 3 dimensinya. Seperti ini hasilnya. Kita sudah selesai memasang kolom struktur. Kita bisa sesuaikan ya untuk ketinggiannya. Kita juga bisa tampilkan file arsitek yang sebelumnya kita sembunyikan, VV. Kemudian ke tab Revit Link. Di sini kita checklist lagi. Oke, belum terlihat. Ada elemen yang belum kita checklist. VV. Kita ke tab model kategori. Di sini kita cari wall. Wall ini dinding ya, kita checklist. Oke, sudah terlihat. Ada kolom untuk perkuatan dinding. Kemudian untuk lantai juga kita bisa tampilkan VV. Di sini kita cari floor. Oke, sudah terlihat. Kita lihat di sini ada celah ya antara slope dan lantai. Kita bisa sesuaikan lantai ini di file arsitek. Atau lantai ini kita buat juga di file struktur. Tinggal teman-teman menyesuaikan untuk lantai ini mau dibuat di file arsitektur atau file struktur. Kalau lantai ini kita ingin buat di file arsitek, berarti ini kita abaikan, nanti kita edit di file arsitek. Atau kita buat lagi di file struktur. Di sini kita lihat ada celah, jadi untuk lantainya ini ada tambahan ketinggian ya. Saya abaikan karena di bawah lantai ini saya akan siapkan untuk pemasangan pipa air bersih di materi MEP nanti. Jadi kita tinggal sesuaikan untuk ketebalan plat lantainya ini berapa. Oke, lanjut untuk struktur bagian atas. Saya akan buat ring balok atau balok struktur bagian atas menyesuaikan desain dari arsitek ini. Saya akan tambahkan balok struktur untuk perkuatan di bagian atas ini tepat di bawah jendela ini. Kemudian saya akan ukur ada di level berapa. Kita ke salah satu elevation view. Oke, di sini tidak terlihat. Oke, ini terlihat ya. Kita lihat jendela ini ada di level berapa, kita ukur. Ada di 3375. Saya akan tambahkan perkuatan balok struktur di bawah level 3375. Oke, sekarang kita ke level atap. Saya akan buat di sini terlebih dahulu, nanti bisa kita sesuaikan. Kita ke tab structure, kemudian beam. Saya akan menggunakan balok struktur 150 kali 200. Di sini belum ada. Kita pilih salah satu, edit type, kemudian duplicate. Di sini saya beri nama balok struktur 150 kali 200. Oke, kita ganti juga di sini 150 dan juga 200. Oke, saya akan buat di sini di bagian dinding yang memiliki jendela tadi ya. Oke, sudah ada. Kita kembali ke elevation view. Sudah terpasang di sini. Ada di level atap karena tadi kita mulai di floor plan level atap. Oke, saya akan sesuaikan. Kita bisa move. Oke, supaya ini bisa bergerak, jangan lupa ini kita unchecklist. Saya akan tempatkan di sini. Kita bisa sesuaikan.
Oke, contoh saya akan tempatkan di sini ya. Kita cek di sini ada di level berapa. Di 3340. Saya akan setting di 3350. Kita bisa move. Saya akan tambahkan 10. Oke, kira-kira di sini. Oke, kita punya struktur bagian atas di elevasi 3350. Saya akan tambahkan satu level lagi di sini di elevasi ring balok. Kita bisa copy ini. Oke, ini kita bisa edit menjadi 3350 ya. Oke, sudah sesuai di sini. Kemudian ini saya akan rename menjadi balok struktur atau ring balok ya. Teman-teman silahkan menyesuaikan. Oke, kita ganti menjadi balok struktur atau struktur atas, silahkan menyesuaikan. Supaya ini ada di project browser, caranya masih sama. Kita ke tab view, kemudian plan views, structural plan. Di sini sudah ada balok struktur, kita pilih, kemudian klik OK. Maka level balok struktur sudah ada di dalam project browser. Oke, kita ke view balok struktur. Kita tinggal tambahkan lagi ya, kita sesuaikan untuk arah yang lain. Di sini saya akan sembunyikan lagi untuk jendelanya, VV. VV, kita cari window, uncheck list. Oke, supaya kita lebih fokus untuk disiplin struktur. Di sini sudah ada, kita bisa klik kanan, kemudian create similar. Saya akan tambahkan dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Kita buat dari kolom ke kolom ya. Oke, kita cek lagi. Oke, kita cek dulu 3D view-nya, apakah sudah benar. Di sini kurang terlihat ya. Kita sembunyikan lagi untuk file arsitek ini, VV. Oke, sudah terlihat. Oke, sekarang kita setting supaya kolom kita berhenti di balok struktur. Caranya, perhatikan, kita pilih kolom ini. Kemudian di bagian top level, di sini kita ganti balok struktur. Kemudian top offsetnya kita bisa ganti 0. Oke, artinya bagian atas ini ada di 0 level balok struktur. Oke, seperti itu caranya. Kita bisa select all, kita pilih semua. Kita pilih ini, klik kanan, kemudian select all intents, visible in view, maka otomatis terpilih semua. Kita langsung setting di properties, base levelnya ada di level fondasi, sudah benar. Kemudian top levelnya kita ganti level balok struktur, top offsetnya kita setting di 0. Artinya 0-nya level balok struktur. Kemudian apply. Maka hasilnya seperti ini. Sangat simpel ya, semoga mudah dipahami dan teman-teman mudah untuk mempraktekannya. Sekarang kita tampilkan lagi file arsiteknya, VV, Revit link, kemudian kita checklist di sini. Oke, sudah ada perkuatan dinding dengan kolom dan juga balok struktur.
Untuk bagian tengah ini, karena ini posisinya lebih tinggi, kita juga bisa tambahkan balok struktur untuk perkuatan di bagian atas ini. Oke, saya akan contohkan. Kita ke salah satu elevation building ini. Ini sudah kita buka tadi ya. Oke, saya akan tambahkan perkuatan struktur di bagian atas ini karena kondisi bagian tengah ini lebih tinggi ya. Oke, kita cek 3D view-nya. Saya akan gunakan balok struktur ini. Kemudian kita ke elevation view. Sudah terpilih, saya akan copy. Saya ambil dari sini. Oke, contoh kita tempatkan di sini. Kita cek ada di elevasi berapa. (4870). Oke, saya akan tambahkan lagi satu level di bagian atas ini. Kita bisa copy ini. Ada di level 4870. Oke, level 5 jadinya. Saya akan rename untuk namanya menjadi balok struktur. Oke, tadi sudah ada balok struktur, saya akan bedakan di sini balok struktur 2. Oke, supaya ini masuk lagi ke dalam project browser, caranya masih sama. Kita ke tab view, plan views, structural plan. Di sini sudah ada balok struktur 2, kita pilih ini, kemudian OK. Maka otomatis sudah masuk di dalam project browser. Oke, balok struktur ini saya akan teruskan lagi mengelilingi dinding bagian tengah ini. Klik kanan, create similar. Saya akan mulai dari sini. Kemudian ke sini. Dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Kita cek 3D view-nya. Oke, sudah ada. Kita sembunyikan lagi dindingnya. VV. Saya akan sembunyikan langsung untuk file arsiteknya. Kita ke Revit link, unchecklist di sini. Oke, sudah terlihat untuk perkuatan balok struktur bagian tengah ini. Sekarang lanjut kita sesuaikan kolom ini supaya berhenti di sini. Kita ke properties, kemudian top level ini kita ganti menjadi level balok struktur 2 yang tadi sudah kita siapkan. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian ini juga. Ini dan ini. Kita setting top levelnya menjadi balok struktur 2, top offsetnya 0, apply. Dan ini hasilnya. Untuk bagian tengah ini, kita ada tambahan perkuatan balok struktur. Karena konstruksi dindingnya lebih tinggi ya, kita bisa sesuaikan. Ini juga kita bisa sesuaikan. Oke, kemudian ini juga. Ini juga. Oke, hasilnya seperti ini. Sekali lagi ditekankan untuk materi ini, teman-teman fokus pada prinsip modeling, bagaimana cara kita melakukan modeling untuk disiplin arsitek, struktur, dan juga MEP. Terkait ukuran dimensi pondasi, kolom, slope, dan juga balok struktur ini, teman-teman silahkan berdiskusi dengan structure engineer terkait perkuatannya ya. Di sini teman-teman fokus untuk prinsip modelingnya seperti apa, cara memodelkannya seperti apa. Oke, kita cek sekali lagi apakah sudah sesuai antara desain arsitek dan struktur yang kita buat. Kita tampilkan lagi file arsiteknya, VV, Revit link, checklist. Oke, kemudian saya akan lihat bagian bawah dengan cara memotong objek 3 dimensi ini. Kita ke properties, di sini kita cari section box, checklist di sini. Oke, kemudian garis section box ini kita bisa klik,
kita bisa turunkan seperti ini. Saya akan melihat bagian bawah. Di sini tertutup lantai, kita bisa sembunyikan lantainya, VV. Di sini kita cari floor. Oke, sudah terlihat. Kita perhatikan antara letak pondasi dan juga dinding. Oke, kita lihat di sini belum sesuai ya. Dinding kita ada di sini, sedangkan pondasinya di sini. Saya akan pindahkan pondasinya. Kita ke floor plan level pondasi. Kemudian saya akan munculkan untuk dindingnya, VV. Kita cari wall. Oke, dinding kita ada di sini. Saya akan pindahkan untuk pondasi. Kita bisa move. Kita ambil dari tengah, kita pindahkan ke sini. Oke, kemudian untuk slope ini juga kita bisa move. Kita ambil dari tengah, kita pindahkan ke bagian tengah dinding. Dan juga untuk kolomnya, kita bisa move. Kita ambil dari tengah, kita pindahkan ke sini. Oke, kita lihat di sini ada dinding juga. Kita bisa pasang juga pondasi. Kita klik dari sini ke sini. Oke, kemudian slope juga kita bisa klik kanan, create similar. Kita klik dari sini ke sini. Kita cek lagi 3D view-nya. Oke, sudah lengkap ya, sudah sesuai semua. Kita cek elevasi pondasinya. Jangan lupa di sini start level minus 300 dan juga end level minus 300. Start level ini dari awal kita menarik pondasi dari sini, dinamakan start level, kemudian berhenti di sini, ini adalah end level. Jadi start level minus 300, end level minus 300. Jadi sejajar. Oke, seperti ini materi pembelajaran part 10 untuk Revit struktur bangunan rumah minimalis. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya.